Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifatul Hujniah dengan NIM 23060226 dari kelas A4 Prodi PGSD IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis sebuah kesalahan berbahasa dari video liputan berita. Untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Baiklah, kita lanjut ke analisis videonya. Dan saat ini seperti Anda lihat di belakang saya itu kondisi Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa itu bisa dibilang sudah hampir kering ya. Jadi hanya ada sisa-sisa basah saja dari limpahan air pasang laut. Pada video tersebut kalimatnya, dan saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya itu kondisi Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa itu bisa dibilang sudah hampir kering. Jadi hanya ada sisa-sisa basah saja dari limpahan air pasang laut. Penggunaan kata itu tidak perlu digunakan lagi, karena hanya akan melakukan pemborosan kata pada kalimat, yang dapat membuat kalimat tidak efektif. Terus yang kedua, penggunaan kata basa kurang tepat digunakan. Pemilihan kata harus tepat, jelas, dan bervariasi. Karena kata merupakan bagian yang paling penting dalam pembentukan sebuah kalimat. Jadi kalimat yang tepat digunakan adalah kata air, agar lebih menunjukkan sisa-sisa apa yang ada di belakang reporter tersebut. Menurut saya kalimat yang tepat seharusnya, dan saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya, kondisi Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa bisa dibilang sudah hampir kering. Jadi hanya ada sisa-sisa air saja dari limpahan air pasang laut. Dan tadi memang pagi tadi ketika air pasang itu naik itu di sini ketinggian air tuh antara 30 sampai dengan 40 cm. Jadi memang tidak terlalu tinggi. Pada video tersebut kalimatnya, dan tadi memang pagi tadi ketika pasang air itu naik, itu di sini ketinggian air antara 30 sampai 40 cm. Jadi memang tidak terlalu tinggi. Penggunaan kata tadi memang tidak perlu digunakan karena hanya akan melakukan pemborosan kata pada kalimat. Penggunaan kata itu di sini diganti oleh kata dengan agar kalimat lebih dimengerti. Menurut saya kata yang tepat seharusnya, dan pagi tadi ketika pasang air itu naik dengan ketinggian air antara 30 sampai 40 cm, jadi memang tidak terlalu tinggi. Dan ini saya akan tunjukkan, ini saya berada di sisi sebelah dari tanggul di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Nah ini tadi siang nih airnya sempat naik nih, sempat luber dari sini tanggul pembatas, namun pada pukul 14 tadi siang sudah mulai surut. Pada video tersebut kalimatnya, dan ini saya akan menunjukkan, ini saya berada di sisi sebelah dari tanggul di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Tadi siang air sempat naik, sempat luber dari sisi ke tanggul pembatas. Namun pada pukul 14 tadi siang sudah mulai surut. Penggunaan kata ini juga tidak perlu digunakan karena hanya akan melakukan pemborosan kata pada kalimat. Penggunaan kata sempat kurang tepat digunakan. Jadi kalimat yang tepat adalah sempat. Terus yang ketiga, penggunaan kata luber kurang tepat digunakan. Walaupun luber ada di dalam KBBI, namun menurut saya untuk kata yang tepat digunakan adalah kata meluap, agar semua kalangan dapat memahami informasi yang diberitakan. Jadi menurut saya kalimat yang tepat seharusnya, dan ini saya akan menunjukkan
Saya berada di sisi sebelah dari tanggul di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Tadi siang air sempat naik, sempat meluap dari sisi ke tanggul pembatas. Namun pada pukul 14 tadi siang sudah surut. Justru dari informasi para pekerja di pelabuhan, itu air pasang atau rop tertinggi terjadi pada Sabtu lalu pada tanggal 3 Desember, di mana di tempat saya berdiri ini ketinggian air bisa mencapai 70 cm. Pada video tersebut, kalimatnya, justru dari informasi para pekerja di pelabuhan, itu air pasang atau rop tertinggi terjadi pada Sabtu lalu, pada tanggal 3 Desember, di mana di tempat saya berdiri ini ketinggian air bisa mencapai 70 cm. Karena memang air langsung cukup deras keluar melewati dari tanggul yang ada di sini. Dan itu cukup tinggi sekitar pinggang orang dewasa atau mencapai 70 cm. Nah, penggunaan kata lalu pada di mana memang langsung dan dari tidak perlu digunakan karena hanya akan melakukan pemborosan kata pada kalimat. Menurut saya, kalimat yang tepat seharusnya justru dari informasi para pekerja di pelabuhan itu, air pasang atau rop tertinggi terjadi pada Sabtu lalu tanggal 3 Desember. Di tempat saya berdiri ini, ketinggian air bisa mencapai 70 cm karena air cukup deras keluar melewati tanggul yang ada di sini dan itu cukup tinggi sekitar pinggang orang dewasa atau mencapai 70 cm. Namun setelah itu memang air pasang tidak terlalu banyak terjadi, bahkan prediksi BMKG yang menyebutkan bahwa air pasang akan terjadi pada tanggal 9 sampai dengan 11 Desember, itu pada hari ini 9 Desember itu memang belum terjadi maksimal. Karena memang kondisi masih terpantau normal di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Pada video tersebut kalimatnya, namun setelah itu memang air pasang tidak terlalu banyak terjadi. Bahkan prediksi BMKG yang menyebutkan bahwa air pasang akan terjadi pada tanggal 9 sampai 11 Desember. Itu pada hari ini 9 Desember itu memang belum terjadi maksimal karena memang kondisi masih terpantau normal di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Penggunaan kata memang dan itu tidak perlu digunakan karena hanya akan melakukan pemborosan kata pada kalimat. Menurut saya kalimat seharusnya, namun setelah itu air pasang tidak terlalu banyak terjadi. Bahkan prediksi BMKG yang menyebutkan bahwa air pasang akan terjadi pada tanggal 9 sampai 11 Desember. Pada hari ini 9 Desember belum terjadi maksimal karena kondisi masih terpantau normal di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Jadi memang untuk tanggul itu sendiri memang bukan menjadi faktor utama, namun bisa mempercepat masuknya air laut ke daratan jika memang tidak diperbaiki. Jadi semua sekali lagi tergantung kepada cuaca ataupun kondisi pasang air laut yang bisa mempengaruhi banjir rob di kawasan di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa ini, Ferdi. Pada video tersebut kalimatnya, jadi memang untuk tanggul itu sendiri memang bukan menjadi faktor utama, namun bisa mempercepat masuknya air laut ke daratan jika memang tidak diperbaiki. Jadi semua sekali lagi tergantung kepada cuaca ataupun kondisi pasang air laut yang bisa mempengaruhi banjir rob di kawasan di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa ini. Penggunaan kata memang sekali lagi dan ini tidak perlu digunakan karena hanya melakukan pemborosan kata yang membuat kalimat tidak efektif. Yang kedua, penggunaan kata jadi kurang tepat digunakan. Kalimat yang tepat digunakan adalah kata maka agar lebih dimengerti. Menurut saya, kalimat yang tepat seharusnya jadi untuk tanggul itu sendiri bukan menjadi faktor utama,
namun bisa mempercepat masuknya air laut ke daratan jika tidak diperbaiki. Maka semua tergantung kepada cuaca ataupun kondisi pasang air laut yang bisa mempengaruhi banjir rob di kawasan Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Mungkin cukup sekian analisis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.